Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah sampai di sepertiga terakhir bulan suci Ramadan. Di tahun-tahun sebelumnya, ketika kita memasuki sepertiga terakhir bulan Ramadan, kita mulai sibuk memikirkan persiapan-persiapan untuk melaksanakan mudik atau pulang ke kampung halaman kita. Akan tetapi, pada tahun ini, di Ramadan kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita hamba-hambanya dengan musibah pandemi COVID-19, sehingga kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik seperti tahun-tahun sebelumnya sebagai pencegahan penularan penyakit tersebut. Akan tetapi kita perlu memikirkan lebih jauh, sebenarnya apa hikmah yang Allah berikan kepada musibah pandemi COVID-19 yang terjadi bulan suci Ramadan pada tahun ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kita kembali merenungkan bahwasanya di bulan suci Ramadan hendaknya kita bukan hanya memikirkan mudik ke kampung halaman kita yang ada di dunia, tapi hendaknya di Ramadan kali ini kita diajarkan untuk mulai memikirkan bahwasanya kehidupan sesungguhnya, kampungnya sesungguhnya bukanlah tanah kelahiran kita, bukanlah tanah di tempat kita dibesarkan, bukanlah tanah di tempat kita bersenda gurau, bermain bersama orang tua dan saudara-saudara kita. Tapi kampung kita yang sesungguhnya atau kehidupan kita yang sesungguhnya adalah akhirat kelak yang akan kita sama-sama datangi bersama seluruh umat manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 64 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wal 'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang dipenuhi oleh permainan dan senda gurau. Waladdarul akhiratu lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Melalui ayat ini dan melalui musibah yang kita alami saat ini, maka kita seharusnya memikirkan mudik yang sesungguhnya, yaitu mudik ke kampung akhirat. Ketika kita hendak mudik ke kampung halaman kita, banyak hal-hal yang kita fikirkan, banyak hal-hal yang kita persiapkan. Di antaranya yang pertama yaitu ketika kita ingin mudik atau ingin pulang ke kampung halaman, yang pertama kita pikirkan adalah kita sudah siap untuk pulang dalam keadaan sukses. Semua orang, siapapun itu, tentu ketika dia akan pulang ke kampung halamannya, yang pertama kali dia persiapkan adalah kesuksesannya. Bahkan banyak orang yang belum sukses, tapi begitu rindunya ia, begitu inginnya ia pulang kampung halaman, ia terkadang berbohong mengatakan bahwasanya dia sudah sukses merantau, sudah sukses mencari harta, mencari dunia di kampung orang lain. Kenapa? Karena kesuksesan itu merupakan berita yang ditunggu oleh orang-orang yang ada di kampung halaman kita. Nah, kalau kita mempersiapkan kesuksesan kita sebelum
pulang ke kampung halaman kita yang ada di dunia ini. Maka sudah sepatutnya sekarang ini kita mempersiapkan kesuksesan kita ya, untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita pulang kampung di kampung halaman, ya mungkin yang akan mempertanyakan kesuksesan kita hanyalah keluarga kita, sanak saudara kita. Dan mereka tidak mengetahui apakah kesuksesan yang kita tampilkan, yang kita ucapkan merupakan sesuatu yang benar atau yang dibuat-buat. Tapi nanti ketika kita pulang kampung halaman kita di akhirat, kesuksesan yang kita capai tidak bisa dibuat-buat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang pulang nanti di akhirat dalam keadaan sukses. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, orang yang sukses nanti pulang kampung halaman, pulang ke akhirat adalah mereka yang senantiasa mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang yang nanti pulang di kampung halaman di akhirat, pulang dalam keadaan sukses, pulang dalam penuh kemenangan. Kemudian biasanya ketika kita ingin pulang kampung, ya, kita menyiapkan banyak oleh-oleh untuk orang yang ada di kampung kita. Begitu juga ketika kita nanti akan pulang ke akhirat, hendaknya kita memikirkan oleh-oleh apa yang sudah kita siapkan, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk diri kita sendiri nanti kelak di akhirat. Apa bekal yang sudah kita siapkan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, bahwasanya barang siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, di kehidupan yang sesungguhnya, maka dia harus mempersiapkan bekal. Apa bekalnya? Faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ada dua bekal yang harus kita siapkan nanti sebelum kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hendaknya kita menyiapkan amal-amal soleh. Di dalam Al-Quran, amal soleh mempunyai arti amal yang menghadirkan perbaikan. Bukan hanya amal baik, tapi tidak menghadirkan perbaikan. Tapi amal soleh merupakan setiap amal baik yang menghadirkan perbaikan, menghadirkan perubahan, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maupun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Kemudian bekal kedua yang harus kita siapkan adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penyembahan kita kepadanya. Amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, jangan kita anggap itu sebagai kehebatan kita, sebagai kekuatan kita, sebagai kepintaran dan kecerdasan kita. Karena ketika kita menganggap itu sebagai kehebatan kita, karena kecerdasan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, maka itu menurut para ulama sudah termasuk dalam syirik yang kecil. Ya. Apalagi kita sudah menganggap bahwa diri kita adalah sebagai Tuhan, diri kita adalah sebagai orang yang paling berkuasa di dunia ini, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, mari kita hindari hal-hal seperti itu, mulai dari syirik yang paling kecil, yaitu menganggap diri kita yang paling hebat, menganggap semua amal yang kita lakukan ya, adalah berkat kehebatan kita, sampai syirik yang terbesar. Kita jauhi diri kita dari hal tersebut, karena hal tersebut merupakan bekal yang akan kita bawa nanti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amal soleh dan
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang seharusnya kita siapkan nanti kelak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita mudik, biasanya kita akan ketika kita sampai di kampung halaman, kita akan ditanyakan oleh sanak keluarga kita tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang kita peroleh ketika kita berada di perantauan. Begitu juga kita patut menyadari bahwasanya mudik kita ke akhirat nanti, kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Bukan hanya dipertanyakan, tapi Allah juga akan memperlihatkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita pulang kampung di dunia, kita masih bisa bermanis bibir, kita bisa mengatakan yang baik-baik, kita bisa mengatakan yang menghibur keluarga kita, sanak keluarga kita, meskipun itu perkataan yang dusta. Tapi ketika kita pulang di akhirat, semua amal kita akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada yang tertinggal sekecil apapun amal perbuatan tersebut. Itulah yang seharusnya kita renungkan, bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan kali ini kita lahir sebagai hamba yang suci dari perbuatan dosa, hamba yang bersih dari segala dosa-dosa dan perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama umat manusia. Yang terakhir, biasanya ketika kita mudik, kita akan disambut oleh sanak keluarga kita. Nah, sambutan-sambutan tersebut tergantung dari apa yang telah kita peroleh di saat kita merantau. Begitu juga di akhirat nanti. Kita akan disambut sesuai dengan apa yang telah kita hasilkan di dunia ini, apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 71 dan 73. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum ila akhir ayat. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 71 dan 73 disebutkan bahwasanya nanti penyambutan para malaikat yang menjaga akhirat nanti ada dua. Yang pertama, penyambutan buruk yang ditujukan untuk mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sambutan-sambutan indah yang mereka peroleh, justru pertanyaan-pertanyaan. Apakah belum datang peringatan dari para rasul untuk kalian? Apakah kalian tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mereka tidak mampu menjawab, karena semua telah dijelaskan Allah dengan sejelas-jelasnya. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Wahai kalian orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam neraka jahanam. Ini kelompok pertama. Akan tetapi ada kelompok kedua yang disambut oleh para malaikat dengan sambutan salam yang banyak dan sambutan kebaikan yang banyak. Dan apabila orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mengatakan, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para malaikat mengatakan salam atau kedamaian yang banyak untukmu dan kebaikan yang banyak untukmu, karena engkau telah berbuat banyak kebaikan di dunia ini dan engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Apakah kita ingin nanti kita disambut dengan sambutan yang penuh dengan pertanyaan dan kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita nanti
pulang ke kampung akhirat disambut dengan salam yang banyak oleh para malaikat, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudik yang sesungguhnya yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan yang patut kita renungkan di Ramadan kali ini. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.